adalah sang kakak dari Tuan Ardiman. Benar? Benar. Apakah kalian sama seperti manusia-manusia yang telah mendatangi tempatku? Memangnya ada manusia lain selain kami sebelumnya, di waktu yang cukup lama? Banyak manusia-manusia seperti kalian yang mendatangi tempatku untuk menarik pusaka benda itu secara paksa. Apakah kalian sama? Apakah tujuan kalian mendatangi tempatku hanya untuk menarik paksa benda yang kita miliki? Maksudnya manusia-manusia yang mempunyai ilmu. Benar. Itu biasa kami sebut dukun, yang menarik-narik benda-benda seperti itu. Dukun. Apakah benda yang saat ini mereka kejar atau mereka cari, bahkan mereka tarik, benda yang sedang Tuan Arganta sebutkan dengan sang adik? Benar. Benda yang dimiliki oleh adik bontot saya. Itu sudah banyak sekali manusia yang ingin menarik paksa. Lalu, apakah mereka tidak berhasil? Tentu saja. Tidak ada manusia yang bisa menarik benda itu dengan paksa jika saya masih ada di dunia ini. Saya tidak akan ikhlas jika benda itu ditarik paksa oleh manusia. Jangankan manusia yang tidak saya kenal. Untuk saat ini pun, adik saya sendiri yang mengambil benda itu. Mau tidak mau akan saya bunuh secepat mungkin. Sebentar. Seberapa penting benda tersebut sih? Sampai kalian hingga tega saling membunuh antara adik dan kakak. Hanya sesuatu benda loh. Coba pikirkan sekali lagi. Saya mendengar katanya jika benda itu jatuh di tangan adik saya Ardiman, maka Ardiman akan menguasai seluruh kerajaan, menguasai semuanya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh saya. Karena sejatinya benda itu akan membuat Ardiman semakin merajalela, akan semena-mena terhadap semua makhluk. Itu yang membuat saya jangan sampai benda itu jatuh di tangan Ardiman. Dan saya mendengar benda tersebut hilang. Benar. Dan saya sudah yakin bahwasanya benda itu telah dibawa oleh Ardiman. Siapa lagi jika bukan Ardiman? Di sini yang mengetahui benda itu hanyalah saya dan juga Ardiman. Sebelumnya benda itu tidak ada yang mengusik. Berarti yang terlibat benda tersebut hanya kalian berdua saja. Benar. Jika benda tersebut hilang, jika bukan di tanganmu, bukan lain, pasti berada di tangan Ardiman. Itu sudah jelas. Maka dari itu, saya sedang mencari keberadaan Ardiman. Setelah benda itu hilang, Ardiman menghilang dari hadapanku. Oh, seperti itu. Mungkin semakin jelas ya, benda tersebut sudah ada di tangan Ardiman. Ternyata benar-benar kejam Ardiman. Ya inilah maksud dan tujuan saya membawa
Tuhan datang ke tempat ini ingin melakukan pembicaraan secara pribadi, tidak ada makhluk yang menghasut atau bahkan memanasi suasana. Jadi tujuan saya di sini bukan seperti manusia-manusia yang jenengan sebutkan sebelumnya tadi. Bahkan saya tidak ingin sedikit pun memiliki benda yang jenengan ceritakan. Bahkan manusia-manusia yang sebelumnya inginkan itu saya sama sekali tidak menginginkan. Niat dan maksud hati saya hanya ingin menengahi, hanya ingin mendamaikan, menenteramkan suasana agar jenengan dan adik jenengan tidak saling membunuh hanya karena suatu benda seperti itu. Akan tetapi jika benda itu sudah di tangan Ardiman, maka itu sangatlah berbahaya. Ya memang, kamu sudah menyebutkan tadi. Saya harus cepat mungkin mengambil benda itu. Bagaimanapun caranya. Tapi, apakah kamu sudah bisa memastikan? Apakah kamu bisa melihat secara langsung bahwa benar-benar Ardiman pelakunya? Saya belum melihat dengan mata kepala saya. Nah, yang namanya sebuah kerajaan, pasti banyak sekali makhluk berada di sana. Bukan tidak mungkin selain Ardiman bisa mencuri secara diam-diam. Coba pikirkan dulu. Siapa tahu menghilangnya Ardiman, adikmu, itu dia juga sedang mencari benda tersebut. Lantas siapa jika bukan Ardiman pelakunya? Nah, jika nanti kamu kembali bertemu dengan beliau, jangan langsung menuduh. Coba kamu diam dulu. Apakah dia menanyakan benda itu atau tidak? Kalau dia diam saja, lebih ke menghindar, berarti sedikit bisa dipastikan dialah pelakunya. Tapi dengan bertemunya dengan kamu, Ardiman langsung menanyakan benda tersebut kepada jenengan, berarti kalian sama-sama sedang kehilangan benda tersebut. Yang saya takutkan, kalian saling tuduh, saling berburuk sangka, padahal benda tersebut bukan di tangan salah satu di antara kalian, saling-saling membunuh, akhirnya menyesal setelah itu. Benar juga yang kalian katakan. Nah iya, mau bagaimanapun juga kalian tetap darah kandung, kakak dan beradik. Memang saat pikiran dan kondisi dikuasai dengan sebuah emosi, bahkan kita tidak akan pernah memandang itu saudara kandung atau siapapun. Tapi percayalah dengan saya, setelah itu kamu akan menyesal. Betul tidak? Benar. Iya. Biar bagaimanapun juga, Ardiman adalah adik saya satu-satunya untuk saat ini. Nah iya, apalagi kamu sudah kehilangan satu adik terakhirmu. Baiklah jika memang seperti itu, saya akan mencari informasi lebih lanjut. Nah, betul. Mohon maaf nih, saya bukan siapa-siapa tapi masuk ikut campur dalam urusan kalian. Tidak masalah. Saya berterima kasih kepada kalian. Ya, sama-sama. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah berjalan dengan lancar pembicaraan saya dan Tuan Arganta, sesuai apa yang saya inginkan, sesuai apa rencana saya. Saya berhasil menenangkan hati dan pikiran Arganta. Setidaknya salah satu dari mereka sudah kita tenangkan. Jika masih dua-duanya dalam kondisi berburuk sangka dan emosi, bukan tidak mungkin
jika mereka bertemu sudah tidak saling bicara dan saling beraksi langsung bunuh membunuh. Baiklah, berarti tugas kita sedikit ada jalan batu loncatan, titik terang perdamaian, mungkin kemajuan dari maksud kita sudah sedikit terlihat. Udah, kita lanjut ke hutan ya. Mohon maaf ya, itu nggak jatuh kecedut itu tadi. Iya mas. Teman-teman, mohon maaf, jadi kita mau beranjak dari belakang situ